Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semua, gimana kabarnya? Sehat bukan? Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa melaksanakan segala aktivitas kita sehari-hari. Oh iya anak-anak, perkenalkan nama Miss adalah Heni Noviani. Kalian bisa panggil nama Miss dengan sebutan Miss Heni. Miss Heni kali ini akan menceritakan dongeng. Dongengnya berjudul Gong Robe yang Bertuah. Kalian bisa mengakses cerita Gong Robe yang Bertuah ini di e-book SD Muhammadiyah Prambanan. Oh iya anak-anak semua, apakah kalian pernah atau belum pernah mendengar cerita Gong Robe yang Bertuah? Kalau belum pernah atau yang sudah pernah, mari sama-sama kita mendengarkan dengan seksama ya. Jadi, cerita Gong Robe yang Bertuah ini merupakan cerita rakyat dari NTB, Nusa Tenggara Barat. Cerita ini bertokohkan seorang bapak-bapak yang sudah tua dan memiliki 2 orang anak. Anak pertama bernama Salasar dan anak kedua bernama Rembulan. Kalian penasaran gimana cerita dari dongeng ini? Begini ceritanya. Gong Robe yang Bertuah. Pada zaman dahulu kala, di Desa Ganti, kawasan Sasak, NTB, terdapat seorang laki-laki yang sudah lanjut usia. Istrinya telah lama meninggal dunia akibat sakit. Ia tinggal bersama kedua orang anaknya yang masih kecil. Anak pertama bernama Salasar dan anak kedua bernama Rembulan. Sumber penghidupan dari keluarga ini ialah mencari ikan di sungai. Selama mereka melakukan pekerjaan mencari ikan, selalu saja ada ikan yang didapat. Bubu atau perangkapnya selalu berisi ikan mujair, ikan mas, ikan lele, dan lain-lain. Ikan-ikan yang terkumpul dijajakan secara bergantian oleh kedua anaknya. Kedua anak itu bergantian keliling dari satu kampung ke kampung yang lainnya. Ikan, 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 Bu, ikannya Bu, ucap Rembulan menawarkan. Ibu tidak punya uang, mari kita tukar sama beras, jawab seorang ibu. Tukar beras? Boleh, jawab Rembulan Purnama. Penduduk desa itu sudah mengenal betul cara hidup duda tua dengan anak-anaknya yang piatu. Pada suatu hari, orang tua itu sedang berada di tempat pemasangan bubunya. Tiba-tiba, ia berada di tempat yang agak jauh. Ia melihat satu bayangan yang bergerak menuju ke arah bubunya. Pikir orang tua itu, apa maksud orang ini? Kenapa dia mendekatkan ke pukatku? Barangkali ia bermaksud jahat mencuri ikan. Baik, saya tunggu apa maunya dia. Setelah ditunggu-tunggu, makhluk itu tidak menunjukkan gerakan apa-apa lagi. Sekitar tempat itu diteliti dengan seksama, tetapi tak satu pun yang tampak. Ketika subuh, si orang tua itu mengangkat bubunya satu persatu. Hari itu ikan tidak banyak, tetapi tidak pula sedikit yang untuk dibawa ke rumah. Hari berikutnya, kejadian yang serupa kemarin terulang lagi. Makhluk itu sengaja mempermainkannya. Kesal aku. Bagaimana cara menangkap basah bayangan misterius yang selalu main kucing-kucingan ini? Gumam si orang tua.
Seperti yang sudah ia duga, makhluk aneh itu pun menunjukkan dirinya. Ia tetap datang. Mungkin ikan yang kami angkat di pagi hari hanya sisa-sisa yang dia ambil. Tampaknya dia bermaksud jahat. Kalau saja bubu aku tinggalkan, pasti isinya akan habis diambilnya. Gerutu si orang tua. Dengan hati yang tetap, ia dekati bayangan hitam itu, lalu menghardik. Hei, siapakah engkau? Apa maksudmu datang sini? Pasti kau akan mencuri ikanku, kan? Ayo jawab. Orang aneh itu menjawab. Pih, 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 pipis. Ada ayam tak bisa pipis. Hehehehehe. Wahai manusia yang dimulaikan Tuhan, kuharap janganlah berprasangka buruk dulu kepada hamba. Ketahuilah, kedatangan hamba semata-mata untuk maksud baik. Hamba turut menjaga bubu-bubu yang kalian tanam itu. Wih, tak ada upah untukmu. Jadi tak usah dijaga. Kumohon pergilah. Jawab si orang tua dengan nada tinggi. Pih, 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 pipis. Kalau kerbau bisa menahan pipis, sabar bung, jangan marah dulu. Sesungguhnya hamba akan menolong kamu sekeluarga. Jawab makhluk aneh itu. Kalau kau bermaksud baik, datanglah mendekat. Siapa sebenarnya, di mana tinggalnya? Jangan segan-segan. Mari kita pergi ke atas batu sana. Setelah keduanya duduk di atas batu besar dan saling berhadapan, si orang tua mulai bicara. Jadi, coba katakan, kau berjanji akan menolong kami. Bantuan apa yang kau berikan? Tanya si orang itu agak sabar. Pih, pih, pipis. Ada kambing tak bisa menahan pipis. Benar, Bung. Memang hamba datang ke tempat ini untuk menjalin tali persahabatan. Bagaimana? Suka Bapak bersahabat kan? Tanya tamu tak diundang itu. Terima kasih, engkau sudi bersahabat dengan aku yang melarat ini. Namun, ketahuilah, beginilah keadaan aku. Kami dari dulu hanyalah keluarga miskin. Kalau aku tidak memasang bubu atau perangkap ini, tentulah kami kelaparan keesok harinya. Jadi, apa yang akan engkau rundingkan denganku? Tanya orang tua itu bersungguh-sungguh. Pis, apis, pis, apis. Ada burung terbang sambil pipis. Aku tidak mengharapkan apa-apa dari persahabatan ini. Yang kuharapkan hanyalah mudah-mudahan silaturahmi ini ada hikmahnya untuk kepentingan kita. Jawab orang misterius itu. Pada kesempatan berikutnya, si orang aneh berkata lagi, agak panjang lebar. Hai kawan, begini, aku lihat engkau sangat gigih menghadapi kehidupanmu yang serba susah itu. Penghidupan demikian tidak perlu dirisaukan. Saya salut engkau menjalani hidup dengan jujur. Jawab si orang tua. Jangan memuji kami. Ketahuilah sahabatku, aku mempunyai 2 orang anak laki-laki. Aku yang sudah tua ini merasa tidak lama lagi hidup di dunia ini. Seandainya aku sudah tiada, mudah-mudahan persahabatan ini dapat engkau lanjutkan dengan anak-anakku. Pis, pipis. Aku juga mengharapkan persahabatan ini terus berlanjut, jawab si tamu aneh. Setelah pertemuan tersebut, keesokannya kedua anak pencari ikan itu menghadap bapaknya.
Selasar gelap yang tua lebih dulu berkata, "Ayah, tanpa sepengetahuan ayah, kami berdua sudah mengikuti ayah ke sungai tadi malam. Kami lihat ayah berbicara sendiri. Apakah ayah sudah gila? Bolehkah kami tahu dengan siapa ayah berbicara selama itu tadi malam?" Jawab si ayah dengan tenang. "Oh, begitu ya. Hai anak-anakku, ketahuilah bahwa tadi malam di sungai ayah berbicara dengan seorang sahabat. Telah lama pula ayah menjalin persahabatan dengan dia. Tapi kami berdua tidak melihat orang itu. Yang kami lihat ayah bicara sendiri. Kami merasa gelisah jadinya. Jangan-jangan ayah sudah terganggu ya otaknya," desak si bungsu rembulan purnama. "Jangan bicara sembarangan anakku. Dia itu makhluk jin yang baik. Buktinya dia mau menjaga ikan-ikan ayah sehingga tidak ada yang mencuri," jawab si ayah. "Oleh karena itu, bila ayah telah meninggal dunia, hendaklah kalian lanjutkan persahabatan itu. Dengarkan segala nasihatnya. Sahabat ayah itu pasti akan mencari kalian. Camkan ya pesan ayah baik-baik ini. Nanti setelah kalian bersahabat dengan dia, bila ia memberi sesuatu, baik berupa hewan, barang, maupun benda-benda yang lain, yang paling baik bagi kalian yaitu pilihlah benda yang paling buruk di antara benda-benda yang ada." "Kenapa mesti begitu, ayah? Saya tidak mau barang jelek, ayah," tanya si sulung Selasar gelap. "Pokoknya turuti saja kata-kata ayah. Kalian harus memilih yang paling buruk." "Baiklah kalau begitu ayah, saya akan menjalankan pesan ayah," jawab rembulan purnama si bungsu. "Bagaimana dengan kamu Selasar gelap? Kamu belum menjawab pertanyaan ayah." Baik-baik ayah. Jawaban saya sama seperti adik. Saya akan memilih benda-benda yang terburuk, jawab si sulung, tetapi suaranya seperti setengah hati. "Dan yang paling akhir dari pesanku anak-anak, kalian jangan sampai meninggalkan ibadah tiap hari," kata ayah. "Baik ayah, kami akan camkan dalam hati," jawab kedua anaknya dengan serempak. Setelah memberikan petunjuk demikian, tak beberapa lama kemudian, orang tua itu pun meninggal dunia. Jasadnya dikuburkan di dekat Lubuk Tibu Nangka. Sekarang, kedua anak itu menjadi yatim piatu. Mengikuti jejak ayahnya, kedua anak yatim itu selalu memasang bubu atau perangkap di Lubuk Tibu Nangka. Dengan demikian, kondisi mereka tidak jauh berbeda dengan sebelumnya. Dan suatu malam, kedua anak yatim piatu itu selalu memasang bubu di Lubuk Tibu Nangka. Demikianlah waktu terus berlalu. Kedua anak ini kini menjadi pemuda tanggung. Seperti biasa, keduanya setiap sore masih menanam pukat di pinggir sungai. Namun, pada suatu pagi, mereka berdua mengalami suatu kejadian yang aneh terjadi di luar kebiasaan. Biasanya, setiap bubu diangkat di pagi hari pasti berisikan ikan-ikan. Terkadang ikan dapat sedikit, tetapi tak pernah sampai kosong. Namun kali ini
terasa janggal. Semua ikan di dalam bubu tinggal kepalanya saja. Siapa yang sudah merusak ikan-ikan ini? Sampai hati benar hanya menyisakan kepalanya saja. Adakah orang yang mau menukarkan kepala ikan dengan beras? Akan tetapi, apa boleh buat? Nasib kita hari ini memang sedang sial. Umpat selasar gelap. Sabar kak, besok mudah-mudahan kita dapat ikan lagi, kata si bungsu menyabarkan. Keesokan harinya, pagi-pagi benar, keduanya sudah bangun. Setelah tiba di tempat perburuan, ternyata terjadi juga hal seperti kemarin. Pukatnya hanya terisi bertumpuk-tumpuk kepala ikan. Adik, sudah 2 kali kita merugi. Apa salah kita sehingga kita harus menerima karma ini? Tanya selasar gelap ya sang kakak. Baiknya nanti malam engkau selidiki agar jelas siapa pelakunya. Sebaiknya kakak saja yang pergi mengintip. Sebab apabila pencuri itu manusia kuat, adik tak sanggup melawannya. Badan saya kecil, jawab Rembulan Purnama. Kamu hadapi dulu. Nanti kalau adik kalah, baru kakak bantu. Akan kupukul kepala pencuri itu dengan pedang si Dentong warisan ayah, jawab si kakak. Pada malam keesokan harinya, kedua anak itu melakukan pengintaian bersama-sama. Siapa tahu pedang ini banyak gunanya, kata Rembulan Purnama sambil memegang pedang itu. Kalau pencuri itu terlihat, anjungkan pedang itu tinggi-tinggi agar dia ketakutan. Itulah baru balasan yang setimpal, kata si kakak memberi semangat kepada adiknya. Demikianlah, tatkala waktunya telah tiba, kedua anak yatim piatu itu telah tiba di sungai Tibunangka. Dengan hati-hati bubu dipasang di tempat biasanya. Kemudian keduanya menjauh, memberi kesempatan kepada penjara supaya mau datang melakukan aksinya. Hingga tengah malam tak ada satupun yang mencurigakan. Kuk, kuk, kuk. Terdengar suara burung hantu di atas pohon jati yang merangas. Di kegelapan itu, jangankan sebentuk makhluk, selebat bayangan pun tak ada. Sebaiknya kita berpencar dan menjauh. Jangan mendekat-dekat di lubuk, kata selasar gelap. Begitu sebaiknya, terserah maunya kakak, sahut si adik. Mereka segera berpencar pergi ke tempat yang agak jauh. Selasar gelap menuju ke sebuah batu ceper. Dia berpura-pura tidur di sana. Sementara itu, Rembulan Purnama memanjat sebuah pohon untuk mengintai ke tempat bubu. Klepek, klepek, klepek. 2 ekor kelelawar sedang berebut buah jambu yang sudah matang. Muncullah kau pencuri jahanam, gerutu Rembulan Purnama yang tak sabar. Kriet, kriet, kriet. Tiba-tiba kedua anak itu mendengar satu suara seperti benda logam yang terseret. Rembulan Purnama segera meraba si Dintong. Kewaspadaannya ditingkatkan. Selasar gelap sudah turun dari tidurnya. Rembulan Purnama sigap untuk dari pohon. Setengah tak percaya, kedua anak tanggung itu melihat seekor angsa yang bergerak mendekati bubunya. Bulunya yang putih bersih seolah-olah menyala di kegelapan. Kedua pemuda tak berkedip memandangi unggas berleher panjang itu. Itukah makhluk yang suka mengganggu rezeki kita? Bisik selasar gelap.
Jangan bersuara, kita dekati dia terus, jawab si adik. Hingga beberapa saat, unggas ukuran besar itu hanya dibiarkan saja oleh pemuda itu. Kriat, kring. Angsa kembali berbunyi sambil bergerak turun ke sungai. Si angsa lalu memoncongkan ke dalam lubang bubunya. Bagaimana tindakan sekarang, Kak? Tanya si adik berbisik. Tunggu apa lagi? Ringkus saja angsa itu. Dia pencuri ikan kita selama ini. Mana? Aku pinjam pedangnya, Dik. Kata Selasar gelap. Jebret. Mati kau, teriak Selasar gelap sambil mengayunkan kelewang yang bernama si Dentong itu. Kuang! Binatang itu mampu menggelak dengan sigap. Kuang! Tunggu! Sabar dulu, hai anak-anak yatim piatu. Terdengar suara manusia keluar dari moncong angsa itu. Jangan heran anak-anak baik, hamba memang bisa bahasa manusia. Hamba juga yatim piatu. Jangan kalian bunuh. Mari kita bicara. Hamba sanggup menggantikan ikan kalian yang rusak, kata angsa sakti itu. Mendengar kata-kata angsa seperti itu, kedua saudara itu pun menjadi tenang. Sekarang, katakan apa maumu? Tanya Selasar gelap. Hai yatim piatu, para pemuda turunan sahabat ayahku. Sebenarnya, kejadian ini saya maksudkan supaya bisa berjumpa dengan kalian. Hamba ini sesungguhnya anak sahabat ayahmu. Ayahku sendiri sama dengan ayah kalian sudah meninggal, jawab si angsa. Kemudian pemuda itu teringat akan perilaku orang tuanya yang berbicara sendiri di lubuk sungai. Tanpa ragu-ragu, rembulan purnama berkata, Hai keturunan sahabat ayahku, almarhum ayah kami pernah berwasiat bahwa kami harus meneruskan persahabatan beliau, ujar Selasar gelap. Akur, memang begitulah seharusnya. Sekarang, mari hamba akan ajak kalian masuk ke negeri kami. Acara ini merupakan amanah juga dari hamba buat kepentingan kalian. Di rumahku, kamu boleh memilih benda apa saja yang kamu inginkan, kata bangau itu. Hanya satu pesanku. Saat menuju rumah hamba, kalian harus terus berjalan di belakang hamba dan selama berjalan jangan menoleh ke belakang. Patuhi semua kata-kata hamba. Baik, sahut kedua yatim berbarengan. Kemudian, blam. Bangau itu mengubah bentuknya menjadi manusia. Lalu berjalan mereka beriringan menuju ke negeri angsa. Hanya lewat beberapa menit, mereka sudah tiba di pintu gerbang negeri angsa. Dalam satu kesempatan, Selasar gelap nengok ke belakang. Ih, ternyata lintah menempel di daunnya, setinggi manusia dewasa. Namun sangat mengherankan, mereka tidak amblas ke dalam lumpur di bawahnya. Sekedar menghilangkan rasa penasaran karena angsa melarang kami menengok ke belakang, kata Selasar gelap dalam hatinya. Akan tetapi, setelah melewati gerbang tersebut, kedua yatim piatu takjub melihat kemegahan kota-kota di negeri angsa. Hai yatim piatu, kami sesungguhnya bangsa jin. Apapun negara kami sebenarnya terletak di rawa-rawa yang dikenal manusia. Sekarang saatnya hamba melaksanakan wasiat kedua almarhum ayah hamba. Mari ikuti hamba.
Lalu, kedua yatim piatu dibawa ke sebuah bangunan gedung. Setelah berada di dalam, mereka menyaksikan benda-benda pusaka terbuat dari bahan emas intan berlian. Hai anak-anak yatim piatu, silakan pilihlah benda yang paling kalian suka. Bawalah pulang seberapa mau kalian. Ini semua untuk kalian berdua, kata Jin Angsa. Mereka kagum melihat isi gedung itu. Walaupun demikian, rembulan purnama tidak menjadi lupa daratan. Ia tetap ingat pada pesan ayahnya. Aku masih ingat, ayah pernah bilang bahwa kami harus memilih barang yang terjelek, gumam rembulan purnama dalam hati. Akan kubawa barang-barang termahal. Selasar gelap menunjukkan kealpaannya pada ayahnya. Di suatu pojok terdapat sebuah gong yang sudah berkarat. Rembulan purnama memungut gong itu. Setelah itu, ia amati benda berkarat sudah penyok, bolong-bolong, dan bau apel. Namun, ia putuskan untuk mengambil gong yang ia beri nama gong robek. Untuk kenang-kenangan, kira-kira Tuan izinkan aku membawa gong ini, kata rembulan purnama. Oh, cuma itu? Bukankah masih banyak barang bagus di sini? Angkutlah sesukamu, jawab Jin Angsa mengejutkan. Kukira sudah cukup harta kekayaanku dengan sebuah gong saja, kata rembulan purnama. Bila demikian, baiklah, sekarang marilah kita melihat kandang hewan. Semua jenis hewan ada di sana. Lalu mereka diajak melihat sebuah taman binatang. Kalian boleh memilih hewan yang paling disuka. Pernahkah kalian memelihara hewan di rumah? Tanya si Jin. Almarhum ayah kami pernah memelihara bebek untuk dimakan, jawab si adik. Bolehkah aku ambil kuda? Tanya si kakak. Setelah beberapa lama berjalan ke sana kemari, tampaklah oleh adik seekor kuda kurus sedang berbaring di tempat kotor. Bulu-bulunya krepes dan kakinya pincang masing-masing sebelah. Sobatku, aku ambil kuda sakit ini ya, kata rembulan purnama tanpa ragu-ragu sambil menunjuk kuda berbulu gersang. Aku akan merawat ia di rumah sampai sehat. Mengapa engkau suka kuda burik, Dik? Tanya selasar gelap kepada adiknya. Ya, itu juga bagi adik sudah cukup, jawab si adik. Sementara itu, selasar gelap sudah menuntun seekor kuda Australia yang gagah penampilannya. Di tangan lainnya, ia memegang sebuah mahkota emas. Jin sahabat memperhatikan betapa berbeda pilihan atau selera kedua pemuda itu. Ia hanya mangut-mangut tanda maklum. Jin Angsa itu berkata, Hai rembulan purnama, memang sudah sewajarnya engkau yang ambil gong dan kuda pincang itu. Tetapi ingat sahabat kecilku, gong itu jangan sampai dijual. Sekalipun ada orang yang akan membeli dengan harga tinggi. Kuda-kuda yang kalian pilih mudah-mudahan akan mempercepat perjalanan kalian pulang nanti. Sepulangnya dari sini, kalian akan dikelilingi oleh harta dunia yang banyak. Kau rembulan purnama, dengan pilihan kudamu itu kau akan menjadi orang yang terpandang di mata masyarakat.
Dan kau Salazar Gelap? Kau memilih kuda Australia, pertanda rumahmu akan berpindah ke benua hitam. Mahkota pilihanmu semoga tidak sempit di kepalamu. Kini, gong ini akan kuberi nama Gong Robek, dan mahkota itu kuberi nama Manikam Manerkam. Keduanya segera naik punggung kuda masing-masing. Tak lupa pula mereka membawa barang-barang yang menjadi pilihannya masing-masing. Selama di perjalanan, Rembulan Purnama merasakan punggung kuda yang ditungganginya bergerak terangguk-angguk ke depan, ke belakang. Ternyata badannya terbawa gerakan langkah kuda yang masing-masing salah satu kakinya pendek. Kaki depannya pendek satu, kaki belakangnya juga pendek satu. Namun, Salazar Gelap yang berlari melaju ke depan. Namun, dalam sekejap, kedua anak yatim piatu itu sudah tiba di dusun belaka secara bersamaan. Kini, mereka tiba di kampung tempat kelahiran mereka kembali. Nung 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 nung, kung, nung nung nung, kung. Ketika memasuki kampung, gong robek dipukul Rembulan Purnama. Hei, orang kampung, lihatlah, si yatim piatu sudah datang, teriak seseorang yang akan pergi ke ladang. Dalam sekejap, orang-orang sudah berbondong-bondong mengikuti kedua anak itu dari belakang. Si yatim piatu sudah kembali, si yatim piatu sudah kembali. Yatim piatu, dari mana kau dapat kuda-kuda itu? Tanya salah satu seorang di antara penduduk. Kuda ini kutangkap di rawa, jawab Rembulan Purnama agak berbohong. Engkau mau? Kalau mau, boleh ambil sekarang juga. Gak mau, kakinya pincang, jawab orang-orang dengan serempak. Kenapa dia pincang? Tanya seorang tua sambil menunjuk ke arah kuda. Kuda ini pincang karena tangguh pendiriannya, jawab si bungsu membuat perumpamaan. Kenapa gongnya robek? Tanya salah satu pemuda lagi. Karena ia sudah banyak digunakan, kata si kakak ikut menjawab. Sesampainya di rumah, kuda-kuda mereka ditampatkan pada sebuah patok. Setelah beberapa lama tinggal di rumah, terbuktilah semua kata-kata jin angsa dari rawa angker itu. Mereka jadi tambah rajin bekerja di lubuk ikan, sehingga penghasilan bertambah besar. Seiring perekonomian mereka bertambah naik, gengsi mereka juga bertambah naik. Adikku, terlalu lama berdiam di rumah, ternyata bosan juga ya. Bagaimana kalau kita gunakan harta kita untuk melancong ke luar negeri? Tanya Salazar Gelap. Siap, kemana kita pergi? Jawab Rembulan Purnama. Sudah lama saya berkhayal ingin naik kapal laut. Bagaimana kalau kita naik kapal Wilhelmina ke kota Surabaya? Ajak si kakak pada adiknya. Baik, adik ikut sih. Rencana kakak saja, jawab si adik. Dikabarkan bahwa dengan kekayaannya itu, kedua kakak beradik mengembara ke Surabaya. Karena Salazar Gelap takut kehabisan uang di jalan, sebelum berangkat, ia menjual dulu mahkota emas kepada orang Cina di kampungnya. Sungguh aneh, begitu menerima uang hasil penjualan pusaka tersebut, tiba-tiba langit menjadi gelap. Terdengar ledakan petir berkali-kali, jedar, jedor, jedar, jedor. Kejadian itu hanya berlangsung beberapa saat. Setelah itu, alam menjadi terang kembali.
10 tahun kemudian, keduanya kembali ke kampung halaman dalam keadaan yang sangat bertolak belakang. Si kakak selasa gelap dengan hanya bercelana kolor saja, ulangan sempoyongan dilantarkan 2 orang kompeni Belanda. Mulutnya berbicara aneh-aneh karena mabuk. Tangannya masih memegangi botol miras. Semua hartanya tandas di meja judi dengan Indo-Indo pemalas. "Aku pulang, Dik. Di mana kau berada? Beri aku uang buat main poker. Aku mau menembus kekalahan dari Indo yang mengaku kerabatnya Raffles." Cerocos Salazar gelap tidak jelas. Berbeda dengan si adik, rembulan purnama ia pulang dengan membawa kekayaan yang makin berlimpah saja. Ia datang dengan mengendarai sebuah mobil, didampingi istrinya yang berkulit putih, kepalanya tertutup kain hijab dan berkacamata hitam bulat besar. Lazimnya dipakai wanita-wanita Eropa masa itu. Kabar paling terakhir mengatakan bahwa si kakak yang terganggu ingatannya akibat stres akhirnya dikirim ke rumah sakit jiwa di benua Eropa. Perawatannya memerlukan waktu sampai bertahun-tahun. Setelah kembali, ia rela menjadi pesuruh adiknya di rumahnya sendiri. Begitulah anak-anak akhir cerita Gong Robe yang bertuah. Dari cerita ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa kita tidak boleh bersikap tamak dan serakah. Kunci dari keberhasilan itu ialah hidup sederhana walaupun kita mampu, tetap berusaha dan tidak bermalas-malasan. Bisa ini akhiri ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di dongeng-dongeng berikutnya. Bye bye.